Jaya. Geliat pembangunan infrastruktur IKN dimulai. Beragam masalah pun muncul. Tahap pertama, pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung pembangunan Istana Negara Presiden RI. Pembangunan infrastruktur pendukung di sekitar lokasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara mulai berjalan. Bangunan tangkapan air, bendungan, jalan, hingga jembatan terus dibangun. Namun, pembangunan memulai beragam masalah, khususnya terkait kawasan. Sehari setelah rombongan Presiden Joko Widodo, beserta beberapa menteri camping di lokasi titik 0 km IKN, alat-alat berat mulai bekerja kembali. Truk dan tronton yang mengangkut ekskavator dan alat berat melintas di jalan negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Alat-alat berat itu dibawa hingga ke lokasi titik 0 IKN Nusantara. Alat-alat itu masuk kawasan PT ICI Hutani Manunggal. Sejumlah lahan konsesi perusahaan itu akan dijadikan IKN. Pembukaan lahan mulai terlihat sekitar 500 meter dari titik 0. Tempat Presiden Jokowi menyatukan tanah dan air dari seluruh Indonesia. Alat-alat berat itu mulai menggaruk tanah, memotong pohon industri, serta menimbun tanah di kanan dan kiri jalan perusahaan. Dari pantauan, setidaknya ada 4 jembatan yang sudah dipasang di beberapa titik. Jembatan itu akan tersambung dengan jalan menuju lokasi yang akan dibangun Istana Kepresidenan. Kerangka 4 jembatan itu sudah dipasang dengan panjang jembatan lebih kurang 10 meter. Jalan dan jembatan tersebut dibangun lebih dulu sebagai jalur material dan logistik pada pembangunan awal IKN, yakni Istana Presiden. Di laman els.ku.go.id, nama proyek ini adalah Jalan Lingkar Sepaku. Proyek infrastruktur tersebut dibiayai APBN yang terbagi dalam 3 paket dengan total nilai Rp139,514 miliar. Meski pembangunan infrastruktur sudah dimulai, sejumlah masalah mulai muncul. Kawasan inti pusat pemerintahan KIP IKN tak murni dari lahan konsesi PT ICI Hutani Manunggal. Total luas KIP IKN 6.671 hektar. Dari angka itu, sekitar 1.000 hektar statusnya areal penggunaan lain yang saat ini dikuasai masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan sawit. Di dalamnya terdapat permukiman warga, kebun karet, sawit, dan kebun pisang. Masyarakat merasa khawatir. Saya takut macam di Jakarta sana. Rumah kami dibongkar terus digusur. Disediakan rumah untuk pindah. Tetapi mau kerja apa kalau hanya rumah? Ujar Rania, salah satu warga. Pembangunan bendungan Sepaku Semoy juga tersendat pada pembebasan lahan dan gugatan klaim lahan dari pihak luar. Pangeran Haryo Adiningrat dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pihak Kesultanan mengklaim seluruh lahan seluas 378 hektar untuk proyek bendungan itu milik mereka. Sebelumnya, pihak Kesultanan sudah menggugat pemerintah ke Pengadilan Negeri Penajam Pasir Utara. Namun, gugatan tidak dikabulkan. Selanjutnya, mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan kembali tak dikabulkan. Meski terkendala pembebasan lahan, pemerintah optimistis pembangunan fisik bendungan Sepaku Semoy selesai tepat waktu. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Kaltim Asnaedi menyebutkan, untuk persoalan penggunaan lahan untuk KIP, pemerintah pusat yang akan berkomunikasi dengan warga. Ia mengimbau warga tak perlu khawatir karena pemerintah akan bermusyawarah dengan warga.